Halo, assalamualaikum. Selamat siang anak-anak Miss semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kembali lagi bersama Miss Kebi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Miss Arab, anak-anak Miss masih semangat belajar daringnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke tema baru, yaitu tema 7 ya, berkaitan dengan benda kesayangan. Oke, nah di dalam tema 7, bagi anak-anak kemis yang memiliki buku, kalian bisa buka lanjut lagi ke halaman 98 dan 99. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas subjudul bagian A, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada sebuah paragraf. Nah, kata ataupun tulisan paragraf itu pastinya berkaitan dengan sebuah karangan, bukan? Nah, anak-anak kemis pastinya sudah belajar bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi saat kamu berada di kelas 4 dulu, ya. Nah, konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dapat diketahui setelah kamu menggali informasi dalam teks tersebut. Jadi, teks itu terbagi atas dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi ya. Nah, kalau teks non-fiksi ataupun karangan non-fiksi, yaitu karangan yang berusaha menyampaikan kebenaran sesuai kenyataan yang ada, berisi fakta-fakta pastinya, serta masuk akal bagi pembaca. Sedangkan karangan fiksi, biasa karangan tersebut adalah hayalan si penulis yang terkadang tidak berkaitan dengan kebenaran ataupun kenyataan yang ada. Jadi tidak sesuai dengan fakta-fakta yang masuk akal bagi pembaca. Begitu. Bedanya fiksi dan non-fiksi, Miss harap anak-anak Miss paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kalian menguraikan konsep-konsep dari sebuah paragraf, langkah baiknya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan konsep, Miss. Nah, konsep itu ialah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, ya. Jadi konsep-konsep itu artinya gambaran abstraknya terhadap suatu gagasan ataupun objek, begitu. Nah, jadi tujuan dari konsep tersebut yaitu kamu mengklasifikasikan atau mengelompokkan informasi yang ada di paragraf tersebut jadi menjadi suatu kelompok informasi dari paragraf itu. Nah, konsep dapat menyatukan sebuah gagasan, peristiwa, ataupun fenomena yang berkaitan menjadi sebuah kesatuan. Jadi, sebuah konsep itu bisa menyatukan beberapa gagasan ya nak, ataupun peristiwa baik pun fenomena menjadi lebih simpel begitu. Jadi konsep itu adalah gambaran abstraknya ya. Nah, lalu menguraikan konsep-konsep berkaitan dengan paragraf berarti kamu menggali informasi, mengkelompokkan informasi dari paragraf tersebut. Jadi konsep-konsep yang abstrak tadinya sebelum terjadinya sebuah paragraf ini begitu. Nah, masih ingatkah kamu mengenai ciri-ciri teks non-fiksi? Ayo coba diingat kembali ya. Nah, dalam menggali informasi teks non-fiksi dapat dilakukan dengan membaca seksama teks yang disediakan. Lalu, kamu dapat menandai atau mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks. Setelah kamu menggali informasi, akan ditemukan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi tersebut. Begitu. Nah, di sini anak-anak kemis bisa melihat ada kotak kuning. Nah, itu adalah salah satu contoh paragraf yang akan kita coba uraikan konsep-konsep dari paragraf tersebut. Ya, di sini akan Miss bacakan paragrafnya. Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Setiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam perlombaan atau kompetisi. Cara bermainnya yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang.
Lalu peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Nah, setelah anak-anak Miss membaca dan mendengarkan informasi yang tadi Miss bacakan, informasi yang dapat kita temukan dari paragraf egrang tersebut. Yang pertama, egrang merupakan permainan tradisional, ya, karena di paragraf tadi telah dijelaskan di kalimat pertama, permainan tradisional di Indonesia. Jadi kita bisa menguraikan bahwasannya informasi pertama, egrang merupakan permainan tradisional. Lalu yang kedua, bahan pembuatan egrang. Nah, di kalimat selanjutnya setelah Indonesia, di situ juga tertulis egrang terbuat dari bambu. Jadi bahan egrang yaitu bambu. Yang ketiga, egrang dibuat dengan cara memotong bambu sama panjang dengan tinggi yang bervariasi diberi pijakan. Nah, itu anak-anak Miss bisa lihat informasi atau konsep dari kalimat ketiga, ya. Nah, lalu informasi yang kita temukan yang keempat, nah, egrang ini dimainkan dalam perlombaan, begitu. Itu anak-anak Miss bisa temukan di kalimat setelah bervariasi. Lalu informasi yang kelima yang kita temukan dari paragraf tersebut, dalam lomba peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang, ya. Lalu itu kamu bisa lihat di kalimat paling bawah, yaitu cara bermainnya egrang. Karena egrang bermain kalau dilombakan itu dia berjalan dengan jarak yang ditentukan. Lalu yang di kalimat terakhir, peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Nah, itu menjadi informasi keenam. Juara dalam permainan egrang yaitu peserta pertama yang tiba di garis finish. Nah, tanpa kita sadari, dari kita membaca satu buah paragraf, kita telah menguraikan konsep-konsep ini menjadi 6 informasi yang kita temukan. Berdasarkan ke-6 informasi tersebut, ditemukanlah 6 konsep, yaitu egrang merupakan permainan tradisional, bahan pembuatan egrang, cara membuat egrang, cara bermain egrang dalam suatu perlombaan, dan juara perlombaan egrang. Jadi, konsep-konsep itulah yang dimaksud gambaran abstrak dari paragraf itu, begitu ya, seperti permainannya, nama permainannya, bahan pembuatannya, cara bermainnya, bagaimana juara perlombaannya, begitu ya. Nah, anak-anak Miss coba perhatikan informasi nomor 2, 3, 4, dan 5 serta 6. Semua informasi tersebut memperjelas egrang sebagai permainan tradisional. Oleh sebab itu, informasi pada nomor 1 merupakan konsep utama. Ya, sama halnya seperti kalimat utama. Kita telah membahas kemarin itu, kalau nggak salah di antara kelas 4 atau kelas 5, tentang menemukan kalimat utama. Nah, jadi nomor 1 itu salah satu konsep utama dari paragraf tersebut. Kita bisa lihat itu ada di kalimat pertama. Nah, permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional. Udah, titik, begitu. Jadi informasi dari nomor 1 itu adalah konsep utama, sedangkan nomor 2 sampai 6 itu adalah penjelas dari konsep utama atau kalimat penjelas dari kalimat utama. Ya, misalnya anak-anak masih ingat bagaimana menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada sebuah paragraf. Jadi kurang lebih seperti itu. Begitu, karena setelah setelah kalimat pertama itu dijelaskan egrang itu terbuat dari apa, terus egrang itu di cara bermainnya bagaimana, terus juga bagaimana cara menilai juara perlombaan jika dilakukan perlombaan egrang dan lain-lain. Jadi setelah menjelaskan permainan egrang itu permainan tradisional di Indonesia, kalimat setelahnya itu seperti kalimat penjelas. Maka konsep-konsep utama dari paragraf tersebut adalah nomor 1, sedangkan nomor 2 sampai 6 adalah konsep penjelas dari paragraf egrang. Begitu. Oleh sebab itu, informasi pada nomor 1 merupakan konsep utama.
konsep bahan pembuatan egrang, cara membuat egrang, cara bermain egrang dalam suatu perlombaan. Nah, kelima konsep tersebut termasuk dalam konsep egrang sebagai permainan tradisional. Jadi seperti kalimat penjelasnya ya. Nah, jadi begitulah bagaimana cara menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Nah, sedangkan di paragraf itu adalah kalimatnya. Kalau yang setelah membaca paragraf tersebut, poin 1-6 adalah gambaran abstrak tentang si egrang tersebut sebelum terjadinya atau setelah kalian membaca sebuah paragraf. Begitu. Misalnya Anamis paham ya bagaimana cara menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada sebuah paragraf. Oke, sekian penjelasan Miss mengenai konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Jika ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang dimengerti, bisa langsung bertanya di kolom komentar Google Classroom kita atau chat WA pribadi Miss ya. Sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.